Jackson, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Sore Pak. pagi. Sore, Pauli. Sore, Pak Sore, Oli. Bos. Oke, kita edukasi sore ya. Sore ini kita edukasi yaitu tentang screening. Bagaimana cara mencari saham. Screening dibeli sore ini, besok pagi dijual. Tuh. Nah, screeningnya bisa dari data top gainer. Data top gainer hari ini, perhatikan dari data top gainer ini urutan nomor 1 sampai bawah. Dart, kalau Bapak Ibu suka dart, nah ini lotnya kecil. Ini kriterianya masuk di selera pemberani, tapi lotnya kecil dan ada yang kosong. Ini. Kalau GPSO ini tadi sudah sempat ke 200, tapi setelah itu turun. Berarti candle bayangannya ini nanti tidak sejajar. BLTZ ini lotnya kosong-kosong. Ya, tapi kalau suka yang kosong-kosong seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau cari cuan, ya ini agak riskan. Jadi di saat kita beli saham itu suka hanya sekedar beli atau mencari profit. SQMI ini biru pertama, tadi naik ke 64 ya. 63. Nah, ditutupnya di 61, ini nggak sejajar. Apalagi Coco tadi. Coco Pak Herman, nah ini lotnya kecil-kecil dan banyak yang kosong-kosong. Nah, hal yang seperti ini juga sebenarnya tidak menarik. Kecuali hanya sekedar beli lot kecil. Untuk latihan nggak apa-apa. Untuk latihan supaya terbiasa diombang-ambing gitu, bisa. Nih. Jadi kalau kita mau beli saham untuk sore beli, jualnya besok pagi. Pertama, kalau mau cari ATM harian, cara mudahnya lihat dari top gainer. Pastikan Bapak dan Ibu, ini all ya. Top gainernya gunakan yang all supaya semua saham itu bisa terlihat. Ini. Lalu carilah persentasenya maksimal 10%. Ini ada garisnya nih. Jadi 10% ke bawah. Ini tinggal dicek. Contoh, AIMS. AIMS ini ada yang kosong AIMS. AIMS ini bisa untuk ATM harian. Kenapa? Karena ini kena tato X dan biru pertama. AIMS. Tapi awas ya, di sini ada yang kosong-kosong ini. Agak hati-hati yang seperti ini. Jadi AIM bisa nggak buat ATM harian? Bisa. Karena kena tato X. Ya. Tapi hati-hatinya adalah ini ada yang kosong. Gitu. Oke. Lalu berikutnya. Jadi perhatikan aja kalau mau cari ATM harian dari yang top gainer yang kenaikannya 10 maksimal 10%. Ada cuan. Cuan ini bisa untuk ATM harian. Offernya habis. Chip juga bisa. Tapi lotnya jangan banyak-banyak ya. Jangan 1000 ini maksimal ya 300-an. Kalau cuan 1000 boleh, 1000 lot boleh. Jadi seperti itu cara mencari ATM harian yang paling mudah dan cepat. Pertama, cari yang persentasenya maksimal 10%. Lalu cek
mana yang offernya habis. Itu aja cara termudah. Gitu. Nah, kalau mau cari yang selera pemberani, maka kita harus mencari dari top gainer ini bisa. Jadi ini misal kita nggak pakai WX Master ya. Ini. Jadi yang reguler kayak gini, reguler stock, cari dart, offernya habis. Ini sudah salah satu kriteria sudah terpenuhi. Tinggal lotnya. Kita mau beli berapa lot? Kalau cuman 10 lot nggak masalah. Ini ada dart. Terus BLTZ. Ini nggak apa-apa. Kalau belinya 1-2 lot itu nggak masalah. Ini. Jadi ini adalah cara termudah, tercepat kalau kita mau cari saham yang mau dibeli untuk beli sore, jual pagi. Open sama dengan cuan. Jadi sore beli, pagi itu bisa langsung cuan. Ada pertanyaan? Silakan. Dan yang lompat-lompat tadi itu nggak ada masalah ya Pak ya di bid over. Enggak masalah. Jadi kalau belinya cuma 10 lot, 5 lot ini enggak masalah, Pak. Kalau 100 lot masalah. Nah, itu dia nanti. Jualnya yang jadi masalah. Jualnya akan termenung gitu. Betul. Sama seperti Almi tadi pagi kan. Kalau belinya lotnya sedikit enggak masalah. Tapi kalau belinya ribuan, nah, itu akan jadi menyulitkan di saat jualnya. Harus biru pertama atau nggak apa-apa nggak biru pertama, Pak? Kalau mau yang bagus ya biru pertama. Jadi kalau gini loh, kalau mau cari yang bagus ya, yang sesuai dengan kriteria selera pemberani. 1, biru pertama. 2, bayangannya lebih besar 10%. Tanggalnya nggak ada. 3, sejajar atau paralel. 4, over habis. Over habis. Terlalu tinggi itu. 5, bid tidak ada yang kosong. Aku itu nggak sampai. Tidak ada yang kosong. Jadi kalau memenuhi kriteria ini yang bagus. Kalau kriteria ini ada yang tidak terpenuhi, berarti yang paling bagus. Jadi pastikan nyari yang seperti ini. ATM harian sama. Yang bagus yang seperti apa? Yang memenuhi kriteria ini. Yang bagus. Kalau biru kedua boleh nggak? Boleh. Tapi bukan yang bagus. Gitu. Jadi screening cukup mudah. Ini aja yang enak. Kalau nggak ketemu Pak, bagaimana? Jangan beli. Sore ini selera pemberani nggak ada. Nggak usah maksa nyari sahamnya. Besok aja saat market buka. Karena tujuannya adalah untuk fast trade. Gitu. Ada lagi? Ya screeningnya mudah-mudah kok. Ada yang belum bisa screening, mencari yang seperti ini, atau belum pernah praktek, silakan open mic. Sore Pak Oli, Yes. tadi katanya tren kalau ditarik ke 200 besok jadi apa Pak? Besok ya turun, Pak. Kalau ditarik naik, besok turun. Terima kasih Pak.
Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Udah bisa semua kan? Mudah caranya. Tinggal praktek atau tidak nih. Pak Oli, Ya bos, ternyata GPSO itu spike-nya tercapai sudah tadi ya. udah tercapai. Makanya dia nggak arah, malu-malu rupanya. Malu-malu. Sama kayak SRSN juga gitu, spike-nya tercapai. SRSN. Mm-mm. SRSN arah ya? Arah jadi? Arah SRSN. Wah, Lengket. Oh iya, ini ATM harian bisa itu. iya. Speknya tercapai tapi. Tercapai. Lotnya Sudah besar. tercapai. Lotnya gede, bos. Enggak masuk di sini. Enggak kelihatan tadi di sini. SRSN. Oh, Tadi saya mantaunya. 8% ya. Iya, 8% aja. Oh, Cuman spike-nya tercapai. iya. Spike-nya udah tercapai, bos. Dua itu yang saya amati tadi. Tercapai ternyata sudah. Selamat sore, Pak. Pak Holi, kalau spek tercapai berarti nggak boleh masuk lagi? Nggak boleh. Tadi saya Gini udah loh, Bu. kejual soalnya. Enggak, gini. Kalau pertanyaannya enggak boleh, semua saham Enggak, yang nggak maksudnya disuspend iya. itu boleh. Bukan Cuman maksudnya kalau untuk speknya cuan. ini tercapai, tandanya dia akan turun. Nggak lama akan turun gitu. Jadi itu perlu diwaspadain. Oke, Gitu. ya udahlah. Jadi Saya spek buang itu kalau sudah tercapai, nah itu tanda-tanda tujuannya sudah nyampe. Apakah nggak bisa naik lagi? Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi kita kan nggak punya pegangan lagi setelah speknya tercapai di time frame daily-nya. Kalau mau melihat spek lagi, cek spek yang lebih pendek. Misal 1 menit, 5 menit, 15, kayak gitu. Jadi kalau spek kan ada di beberapa time frame. Kalau spek juga bisa berubah kan Pak besok gitu ya? Sampai besok. Kalau besok dia bisa berubah lagi. Kalau dia besok misalnya dia naik lagi, speknya naik lagi gitu Pak. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau seperti spek sudah tercapai, contoh, nah kalau SRSN ini kan, ini berarti kalau beli boleh nggak? Boleh. Tapi yang digunakan sebagai acuan bukan spike-nya. Karena spike-nya kan udah selesai. Yang dijadikan acuan apa? Berarti candle bayangan. Nih. Jadi misal kita cek SRSN. Mana belum muncul ini. SRSN, kalau candle bayangannya ini udah tercapai, berarti besok yang dijadikan acuan apa? Candle bayangan bisa. Apakah 3%? Bukan sepenuhnya. Karena ini juga bukan candle bayangan ini untuk SRSN. Ini tidak memenuhi 5 kriteria. Gitu. Jadi kalau acuan 3% ya bisa atau bagi 2 lah, 1,5. Screen-nya belum berubah Pak Oli. Oh, screen. Oke, jadi candle bayang besok SRSN karena speknya sudah tercapai, ya berarti spek ini udah nggak bisa
kita gunakan sebagai acuan. Kalau sebagai acuan ya harusnya belinya di saat ya mulai Juni itu beli. Nah, kalau belinya SRSN bulan Juni, ya hari ini waktunya jual. Kecuali ngecek lagi. Di time frame menitnya bagaimana? SRSN 1 menit. 5 menit tinggal dicek. Nah, kalau ada spek yang belum tercapai, ya bisa digunakan sebagai acuan. 5 menit udah tercapai. Tuh. Ada lagi? Pak Holi, tadi kan Pak Holi kan bilang ya, kalau ambil sore dijual besok pagi, itu jangan lebih dari 10%, Pak ya. Yang Apanya, paling Pak? bagus itu apa namanya prosentase kenaikannya ya. Itu yang paling bagus berapa persen, Pak? Candle bayangan cari yang 10% ke atas. Ini loh Pak. Carilah saham yang pertama biru 1. 2 candle bayangan lebih besar 10%. 3 candle bayangannya sejajar. 4 overnya habis. 5 bidnya tidak ada yang kosong. Ini. Ingat ya, 10% ini candle bayangan, bukan kenaikan hari ini. Jadi berbeda candle bayangan dengan kenaikan hari ini, itu hal yang berbeda. Ini yang ini untuk selera pemberani maksudnya, Pak? Selera pemberani ya? Bukan, Pak. Yang saya tanyakan bukan selera pemberani, Pak. Yang tadi Bapak bilang ATM harian sore. ATM harian ya sama. Yang bagus yang seperti ini. Kalau ATM harian, candle bayangannya jarang yang 10%. Paling 5 atau 3. Ini udah bagus. 3% itu udah bagus. Jadi biru pertama, candle bayangnya 3% atau 5%. Saya ambil 5% aja. 3-5% gitu, candle bayangannya. 3-10%. Sejajar, overnya habis, bidnya juga tidak kosong. Jadi yang membedakan cuman di candle bayangan. ATM harian. Dan sahamnya, ATM harian itu sahamnya hanya saham akselerasi dan saham yang kena notasi X. Tuh. Maksudnya Pak Herman kali Poli yang beli sore jual pagi Pak. Yang Poli bilang tadi lihat di TPGN yang 10% ke bawah Poli. Oke, yang Iya, sini. Pak. Iya, Nah, betul itu betul itu, maksudnya Pak. Pak Herman itu Pak Oli. Iya, betul, Pak. Iya. Iya, dari sini. Oke. Jadi kalau nggak menggunakan, jadi gini, kalau nggak menggunakan WX Master ya, bisa pakai yang ini. Kalau Bapak, ini kan tadi udah, saya close. Oke. Kalau Bapak misal nih, oh saya nggak punya WX Master, nggak mau langganan, nggak apa-apa. Cara screeningnya bagaimana? Cara screeningnya dari top gainer di sini. Dari top gainer di sini, carilah sahamnya adalah yang di bawah 10%. Kenapa nyari 10%, maksimal 10%?
Ya karena saham akselerasi dan saham Tato X itu kenaikannya kan maksimal cuma 10%. Itu maka kita tinggal ngecek ada AIMS, Cuan, CIP, GMTD, harganya SAVE. Semua yang di bawah 10% ini dicek ya, mana overnya yang habis, mana bidnya yang nggak ada yang kosong, mana yang biru pertama. Tapi ngelihat candle bayangan nggak bisa sore ini. Boleh nggak? Ya boleh. Candle bayangannya lihat besok pagi jam 8. Nggak apa-apa. Gitu. Pak Oli, tanya Pak Oli. Ya, Yes. terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Kebanyakan yang memenuhi kriteria tadi kan kebanyakan kan sudah arah lengket Pak Oli. Jadi sore itu nggak dapat barang Pak Oli. Oke. Jadi itu kita tunggu besoknya ya. Kalau misalnya kita sudah antri di arah tuh, tapi nggak dapat barang biasanya. Iya. Nah, kecuali kayak apa cuan tadi ya, ada goyang kan. Nah, kita ada kesempatan masuk. Oke. Ya itu solusinya gimana Pak? Kalau sore nggak dapat Solusi barang ya berarti kalau sore nggak bisa beli ya besok pagi, Pak. besok pagi ya. Tunggu candle bayangannya berapa, nah, kita ambil di 50%-nya gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau sore nggak bisa beli, ya, kalau sore nggak bisa beli, ya belinya besok. Ada lagi? Sudah jelas Pak Herman? Atau masih bingung? Sudah Pak. Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oli, boleh tanya? Yes. Boleh tolong liatin candle bayangan cuan. Cuan. Candle bayangannya 4%. 4%. Oke, makasih Pak. Ini baru pindah ke bawah. Apa? Iya Pak. Apanya Sarnya baru pindah ke bawah, dasarnya. Parabolik SAR-nya, iya. Jadi baru pertama ya Pak Tasri ini. Pindah ke Yes. bawah. Kemungkinan juga bisa lebih dari itu ya Pak ya. Kemungkinan bisa. Lebih dari candle bayangan kan. Bisa. Bisa iya, bisa tidak. Kalau saudaranya belum ya Pak ya. Brandnya Kenapa? belum. Kalau brandnya boleh tolong nggak? Dia di demand zone ya Pak Cuan. Iya, di demand zone. Brand 2,3. 2,3%. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Udah bisa semua? Coba aku deh Pak Oli. Apa? Pak Oli, sore Pak Saya. Oli. Yes, Pak Johannes, kenapa? Ya. Gimana trik untuk mengambil satu emiten? Kita udah cuan nih. Makanya tadi saya agak
sedikit ragu-ragu saya ngomongkan tadi. Agak ragu-ragu nih Pak Oli, bagaimana nih? Jadi saya udah sell, sudah jual ya, profit udah cukup. Saya nunggu, tapi ini saham belum itu, sedangkan Antimo ada posisi di bawah. Nah, posisi yang terbaik untuk ngambil yang kedua atau ketiga untuk scalping itu sebaiknya di posisi bagaimana, Pak Uli? Mungkin bisa bantu jelaskan, Pak Uli. Oke. Jadi posisi terbaik scalping ya untuk trading kedua, ketiga, keempat Betul. dan seterusnya. Ya, Pastikan belinya harus melihat indikatornya. Kapan? Indikator apa yang harus dilihat? Pertama, kita kombinasikan dua indikator. Kalau ada saham yang candle-nya biru pertama dan parabolik SAR baru pindah ke bawah, yaitu waktunya beli. Contoh, suka saham apa, Pak Yohanes? aduh tadi lupa itu saya. Apa? Cuma kebetulan memang Antimo masih posisi di bawah, Pak Oli, belum ini. Cuma ya ngelihat sahamnya diam, saya cepet-cepet aja saya sell, Pak Ya, Oli. nggak apa-apa. Maksudnya setelah di sell kan pengen beli lagi kan? Betul, Nah, nunggunya itu di Iya, posisi. kapan beli kan? Bet- Kapan belinya kan kita? betul, itu dia. Sahamnya apa coba? BBYB Pak Oli, BBYB. BBYB, oke. BBYB. Boleh itu salah satu itu. Contoh-contoh. Nah ini. Ini BBYB. Oh, sorry. Bang Neo. Belilah saham jika ini pakai time frame menit ya. Mau pakai Ya. time frame berapapun nggak masalah. Misal pakai layarnya belum berubah. Nah ini. Misal pakai time frame menit. Ini menit ya. Aturannya adalah belilah saham jika 1. HA biru 1 dan ST pindah ke bawah. 2. HA biru 1 dan P-SAR pindah ke bawah. 3. ST super trend dan P-SAR sama-sama pindah ke bawah. Nah ini aturannya. Oke. Contoh. Ya. Biru pertama, ini kan biru pertama candlenya. Ya. Super trend pindah ke bawah, ya inilah saat belinya. Ya. Gitu. Jadi di saat posisi ini saat beli. Kalau Bapak menggunakan TradingView akan memiliki dukungan yang jarang gagal. Dukungan yang jarang gagal. Jika ketemu salah satu kondisi ini plus IMAC-nya hijau, itulah posisi yang bagus. Ya. Ini dukungannya. Tapi dasarnya harus ini, salah satu, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau posisi yang di 3, posisinya masih di bawah, tapi karena sudah mencapai saya rasa profitnya cukup, saya sell. Nah, nunggu mau belinya ini nih Pak Oli. Apa nunggu dia bermain dulu atau bagaimana? Iya. Salah satunya saya baru ingat tadi yang
kejadian itu saya di Puri, Oke. Pak Oli. Kalau sudah, kalau sudah ke Puri, kalau sudah jual dan mau beli lagi, ya harus nunggu kondisi ini. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau ambil nomor 3, jika parabolik SAR dan super trend pindah bersamaan, saat itulah belinya Puri. Ada nggak Puri dengan kondisi nomor 3, di parabolik SAR dan super trend sama-sama pindah? Hari ini nggak ada, jam 9. Iya, betul. Hari ini nggak ada kondisi yang Bareng. ya parabolik SAR dan super trend yang sama-sama pindah ke bawah untuk Puri. Jadi saat mau beli lagi, pastikan memenuhi salah satu dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Iya. Gitu. Kalau jualnya kan mudah, profit dijual. Betul, profit cukup jual. Yang banyak bingung itu momen saat belinya. Momen saat mau ambilnya lagi di posisi dia betul-betul cocok untuk diambil untuk kedua kalinya gitu loh, Pak Oli. Betul. Jadi untuk yang kedua, ketiga, ya harus di time frame 1 menit ya, harus memenuhi kriteria ini. Salah satu kriteria ini. Biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, atau biru pertama, super trend pindah ke bawah, atau super trend dan parabolik SAR pindah ke bawah. Oli nomor 3 berarti nggak memperhatikan warna candle, Pak ya? Enggak. Bisa aja kan merah. Iya. Bisa aja merah ya. Atau sudah biru ketiga gitu. Nggak apa-apa. Iya. Oh, ada lagi yang keempat semua. Atau ketiganya ini. Keempat ya. Biru pertama dan ST plus parabolik SAR pindah ke bawah. Dia awal-awal itu. Jadi kalau hanya super trendnya saja yang baru pindah ke bawah, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi Harus kombinasikan. dua-duanya ya, Pak Oli ya? Iya. Jadi kalau cuma satu indikator, itu kurang mendukung. Saya kebanyakan jujur ngomong udah ketiga atau keempat, kadang-kadang saya bisa cut loss loh, Pak Oli. Jadi nggak yang bikin cut loss ya scalping ketiga atau keempat gitu. Kedua keberhasilannya adalah, cuma ya yang saya pengen tahu itu posisi betul-betul pas untuk diambil untuk kedua, tiga, dan seterusnya, itu aja. Iya. Jadi untuk yang kedua, ketiga, atau kesekian kali gitu kan, harus memenuhi ini Pak. Kalau nggak ada yang seperti memenuhi kriteria ini, mending jangan beli. Oh, jadi lebih baik nunggu ya, Pak Oli ya? Iya. Oke. Atau cari saham lain, Mbak ya. Yes, atau saham yang lain. Saatnya pindah ke lain hati gitu loh. Ke lain saham maksudnya. Gitu. Ya, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Holi, selamat sore Pak Holi, mau nanya Pak Holi. Ya, Bos. Pak Holi selalu menggunakan istilah apa? Bitnya habis ya Pak ya. Kenapa tidak menggunakan istilah ARA gitu Pak? Apa emang ada bit habis tapi tidak ARA Pak? Bit habis tidak arah. Maksudnya gimana? Ya kan kalau apa kayak tadi apa? Suara pemberani gitu Pak. Itu kan artinya kan yang ARA ya Pak ya. Over habis. Apa over ya? Seperti over ya Pak ya? Iya. Ya over habis. Karena ada yang arah tapi overnya nggak habis Pak. Oh iya itu. Maksud saya itu. Oh ada yang ARA tapi overnya nggak habis Pak. Oh iya. Oke. Ya Pak, terjawab sudah. Oke. Makasih Pak Oli. Oke. Nah kalau arah lalu overnya nggak habis, besok
turun gitu. Jadi itu Gitu lah ya, bedanya. Pak. Itu open. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Atau sebutannya nggak lengket ya Pak ya? Ya, atau ARA tapi nggak lengket, nah itu. Pak Oli, satu lagi mau tanya Pak Oli. Yes. Menurut apa ya pengalaman ini, kalau super trend pindah ke bawah, super trend sama candle Heikinasinya biru pertama, super trendnya pindah. Tapi volumenya kecil Pak Oli, kurang volatile. Biasanya itu naik cuman 1%, nah kemudian turun lagi. Jadi 1% itu kan kita belum jual ya, belum profit gitu. Biasanya apa memang betul gitu, dipengaruhi volume juga Pak Oli? Volume ya pasti. Dipengaruhi volume ya pasti. Kalau volumenya kecil ya transaksinya juga kecil kan. Iya, jadi naiknya gitu juga nggak kenceng Pak Ali. Benar, naiknya juga nggak akan kenceng. Maka kalau Bapak menggunakan stop bid ya, di sini nih, jumlah transaksinya itu akan kelihatan di sini. Ini. Kalau pakai stop bid, misalkan ini berubahnya cepat di sini nih, itu berarti transaksinya banyak. Tadi seperti apa tadi, Puri. Jadi kalau di sini nih, di pojok kanan bawah, itu angkanya berubah cepat, itu sahamnya juga akan bergerak cepat. Jadi kalau ada saham ya, jadi kalau ada saham yang candlenya biru, lalu super trendnya mau turun, dan di kanan bawah ini pergerakan angkanya cepat, di sahamnya akan bergerak volatil, akan cepat gitu, naiknya. Soalnya gini Pak Oli, kebanyakan kan di pertengahan market ya, bukan di awal. Di awal itu jelas sudah. Di pertengahan Pak Oli. Jadi misalnya Pak Oli teriak, ini saham mau super trend, anti mau pindah ke bawah, gitu. Terus kita cekan, terus kita eksekusi beli. Memang mau betul-betul mau turun sudah. Nah, sudah turun kita beli. Tapi saya enggak cek volumenya. Gerak juga, naik juga, tapi 1%. Nah, lepas tuh turun lagi, begitu Pak Oli. Ya. Jadi akhirnya jual BB ataupun rugi, ya. cut loss, biasanya gitu Pak. Oke. Makanya kan saya cuma jadi di layar saya itu ada beberapa saham ya yang saya pantau. Saat super trendnya pindah ke bawah atau mau pindah ke bawah, itu kan saya tinggal nyebut. Saya nggak ngecek lebih detail. Iya Pak, paham Pak. Jadi pastikan saat Bapak Ibu fast trade itu saat sahamnya mau dibeli, itu cek dulu. Entah volumenya, jumlah transaksinya kayak gitu. Atau time frame daily-nya. Oke Pak Oli. Jadi volume paling penting Pak Oli ya. Iya, kalau volume itu penting. Kalau nggak ada volumenya, sahamnya ya diem. Ya, sideways saja. Iya. Oke, terima kasih Pak Oli. Ya Pak Oli, saya mau tanya contoh ini ya. Ya. BRPT dengan MDKA itu volumenya sama-sama banyak. Juga kayaknya itu meskipun tidak biru pertama, itu kan untuk mendapatkan keuntungan itu ada. Nah ini apa yang saya lakukan? Maksudnya dari dua saham ini yang kan menguntungkan saya untuk saya beli itu yang mana itu Pak? Melihat misalkan saya ini ada dua saham ini, contoh ini kan ini tadi saya lagi mau beli tapi nggak dapat, BRPT sama MDKA. Saya pengen nanti besok akan saya beli. Jadi pertimbangan saya itu apa dari dua ini Pak Oli? Mana yang bagus saya beli? Ini mau dua saham ini? Baru mau beli. Tadi sudah antri, cuma nggak dapat Pak Oli. Saya antri di 995 sama yang di 2360. Nggak dapat saya Pak Oli. Tapi sesi kedua beli, saya mau beli. Oke. BRPT. BRPT sama apa?
MDKA, MDKA. LQ45 itu. Ya, mending BRPT kalau besok baru belinya ya. Ini rencananya kan besok baru belinya. Bisa dicek candle. Karena hari ini tidak dapat. Kenapa? Karena hari ini tidak dapat, Pak. Bukan nggak dapat. Antri 9. Bukan nggak dapat, karena nggak niat beli. Loh, iya dong. Kalau niat beli itu pasti dapat. Mungkin beli apa nggak dapat sesuai yang kita inginkan harganya. Betul, betul. Ya. Nah, kalau untuk besok ya, untuk besok BRPT atau MDKA, Iya. tinggal lihat di grafiknya. Kita cek nih. BRPT. Sama MDKA. Oke, BRPT. BRPT candle bayangannya biru pertama. Ini posisi baru mau naik. Besok berarti. Besok baru mau naik. MDKA. MDKA sudah biru ke 1, 2, 3, 4. 3, Pak Oli. 3 atau 4 ya, Pak Oli? Besok 4 kan? Oh, besok 4 ya. Ya, besok 4. Nah, jadi mending yang mana? Ya mending BRPT. Ya. BRPT supply zone-nya juga masih jauh. 1190-an. Kalau MDKA ini dekat supply Speknya zone. Pak Oli. Speknya Kenapa? sudah keluar belum, Pak Oli? Speknya. Spek MDKA, speknya ada yang belum tercapai. Terus kalau BRPT speknya sudah tercapai. Maka tujuan belinya apa dulu? Kan gitu. Kalau hanya untuk besok, mending BRPT. Kalau untuk jangka panjang, MDKA. Hanya untuk besok aja, Pak Oli. Untuk besok, Berarti bisa ya BRPT. BRPT. Yes. Speknya sudah ada, Pak Oli. Spek daily-nya sudah tercapai, tinggal lihat spek pendek. Misal 1 menit. Eh, 5 menit. Spek 1 menit ada yang belum tercapai, BRPT. Ini 1 menitnya 1480. Lima menit sudah tercapai. 1 menitnya belum tercapai BRPT. BRPT besok barengan sama cuan. Cuan besok naik gitu. Iya, cuan. Ada lagi? Sementara sudah Pak Oli. Oke. Terus, oke. Jadi kalau mau cek lebih detail lagi, BRPT di time frame menitnya, super trendnya mau pindah ke bawah. MDKA. Jadi kita bisa cek ya lebih spesifik lagi. MDKA sama, super trendnya belum pindah ke bawah. Super trend dan parabolic SAR belum pindah ke bawah. MDKA candle bayangannya berapa tadi ya? (2,4) 2,9. Sama-sama 2%. Tapi kalau sama-sama nyari 2%, ya boleh. Duanya Pak Oli. Kenapa? Sama-sama cari duanya, beli keduanya, Pak Oli. Iya. Kalau cuma nyari Jadi 2%, maksudnya MDKA ini bisa dibeli ya, Pak Oli. Untuk gimana? untung besok itu masih bisa ya, Pak Oli ya?
Untuk besok masih bisa. MDKA ini loh. Kalau misalkan saya bisa. Iya. Tapi kalau harus milih, mending BRPT ya. Kalau harus milih ya. Ya. Jadi saya Boleh sepertinya BRPT yang akan bergerak duluan. Karena yang gerak ini MDKA. Kenapa? Hari ini ini banget, kenceng banget. Volumenya juga lumayan. Hari ini. Ya, karena Ya, parabolic SAR MDKA. daily-nya hari ini kan baru pindah ke bawah MDKA. Daily-nya. Daily MDKA. Kalau nggak salah pindah ke bawah. Ya ini, paraboliknya pindah ke bawah kan. Hari ini. Ya, kalau hari ini pindah parabolik SAR pindah ke bawah, dia naik lebih dari BRPT ya wajar karena BRPT-nya kan paraboliknya masih di atas. Ada lagi? Sudah, terima kasih Pak. Kalau Pak Oli mau tanya Pak Oli, kalau trading view dengan trading view yang ada di Stockbit, kalau yang Stockbit nggak bisa seperti trading view-nya Pak Oli ya? Iya Pak. Nah, trading view yang Pak Oli pakai itu kalau pakai di gadget nggak menggunakan laptop atau PC bisa nggak Pak Oli? Bisa. Bisa Pak, tetap bisa. Tetap bisa dilihat grafik itunya ya Pak Oli? Bisa, iya. Bisa. Oke. Ya, makasih Pak Oli. Siapa tadi Bu Tas MDKA sama BRPT volumenya lebih besar BRPT hari ini. BRPT 2,7 juta, MDKA 1 juta. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli di Stockbit itu kalau bisa sampai yang detik itu caranya gimana Pak? Gimana Stockbit? Untuk time frame sampai detik di Stockbit? Iya, itu yang Pak Oli kan di Stockbit ya, yang sampai detik itu Pak. Bukan, di Trading View. Oh, Trading View. Oke. Kalau yang di Stockbit pengen sampai 1 detik, ada nggak? Nggak ada kecuali kita lihat Pak Oli. Ada yang mau? Oh, ya mau lah Pak Oli, makanya tanya. Coba hubungin CS Stockbit. Oh gitu. Ya. Oke. Soalnya kalau di Trading View itu berarti yang langganan expert kalau nggak salah ya Pak Oli ya, yang dapat detik itu. Iya. Bukan apa? Premium yang paling tinggi lah. Iya, premium yang paling tinggi lah Pak Oli. Nah, makasih Pak Oli. Ada lagi yang lain? Tadi yang detik Pak, itu tapi tingkat ibaratnya keakuratan untuk pendeteksiannya itu sudah cukup? Halo, Pak Ali mau nanya Pak Ali? Yes. Untuk yang time frame detik yang di Trading View itu tingkat pendeteksian ya terhadap perubahan cukup berfungsi atau tidak terlalu Pak Ali? Untuk pertimbangan saya juga sih. Kalau per detik ya, ini saya belum pernah pakai. Untuk di saham ini saya belum pernah pakai. Oke. Saya baru pakai 30 detik. 30 detik. Oh, iya. Enak. Oh, maksud saya yang untuk masuk di kategori detik, maksud saya ya 30 detik itu yang Pak Ali. Oke. Jadi ini kan saya kalau Stockbit itu kan 1 menit ya. Iya. Kalau apa ini
TradingView ini kan saya pakai yang 30 detik. Kenapa saya pakai 30 detik? Karena saat mau turun, saya pengen tahu duluan. Kalau di menit ya, kalau di menit itu kan nunggu 1 menit baru dia tahu kita turun. Tapi di 30 detik ini kan memberikan informasi lebih awal. Oke. Jadi saat posisi jual, ya jual lebih duluan memberikan informasi gitu. Berarti lumayan bagus lah untuk keakuratannya ya. Masih ada fungsi gitu loh Pak Oli. Oke, Ya. makasih Pak Oli. Ada lagi? Kayaknya lagi ada promo kok itu apa? Iya, Black Friday tambahan. Makanya Apalagi saya sekarang? Cyber apa iya, lagi? cyber. Tambahan cuma 2 hari, terakhir hari ini Pak Oli. Oh, oke. Kalau yang Black Friday udah habis kemarin. Friday. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup Pak Oli. Cukup, nanti ada masalah baru lagi Pak Oli. Oke, mantap. Jadi nanti sambil dipraktekkan Pak Yo yang beli ketiga, keempat, nunggu, jangan langsung buru-buru. Iya Pak Oli. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Oli. Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Selamat sore. Thank you, bos. Selamat sore. Terima kasih, Pak Oli. Sore, Pak. Sehat Pak Hans. Sore, bos. Thank you, Pak Jo. Yuk, sama-sama.